Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1406 Kuali Pemusnah Dunia Naga Phoenix. Klan suci kuno dan klan suci tidaklah sama. Namun, perbedaan satu kata di antara mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Di domain tandus kuno, hanya klan suci keilahian Nether, yang menerima gelar dari Kekaisaran Naga Ilahi, yang dapat dibandingkan dengan mereka, tetapi masih ada perbedaan. Klan yang menghasilkan orang suci bisa dikenal sebagai klan suci. Tapi klan suci kuno adalah klan suci yang selamat dari era kegelapan, juga dikenal sebagai waktu terkejam dalam sejarah. Saat itu, para kultivator manusia seperti semut yang dibantai hingga 9 kaisar muncul dan mengakhiri era yang kacau itu. Klan Sein adalah Parvenus. Yang tertua di antara mereka hanya berusia 3000 tahun, dan yang termuda hanya memiliki sejarah hampir 1000 tahun. Tapi Ye Ziling seharusnya bukan keturunan langsung dari klan Ye karena garis keturunan salju bersinarnya berasal dari ibunya. Ini berarti dia memiliki hubungan keibuan dengan klan Ye. Tapi Lin Yun penasaran mengapa nama belakangnya bukan Jian, tapi Ye. Mungkinkah ada cerita di balik nama keluarga Jian? Semua orang sangat senang karena para orang suci menerima murid, tapi mereka tidak bisa merasakan banyak harapan setelah mendengar bahwa klan orang suci kuno akan mengirimkan keturunan mereka. Lin Yun cukup tenang tentang hal itu karena dia awalnya ingin menjadi murid Sein Pedang Bercahaya. Tapi dia tahu bahwa Master Pedang Yao Guang mungkin tidak akan menerima murid. Ketika semua orang bubar setelah makan, Lin Yun tidak kembali ke penginapan, melainkan tiba di paviliun Kuali Surgawi. Dia kemudian dengan lancar bertemu dengan An Liuyan. Selamat, Tuan Muda Lin. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Lin adalah yang pertama untuk kedua tahap. An Liuyan berkata dengan kemegahan bersinar di matanya. Pencapaian Lin Yun dalam menekan 7 pangeran klan suci telah menyebar ke seluruh kota Azure Black. Kemudian, dia memanggil roh suci naga putih ilahi pada tahap kedua. Selanjutnya, insiden Xiahou Yun tersebar luas, meningkatkan reputasi pemakaman bunga lebih jauh lagi. Kamu cukup berpengetahuan luas, kata Lin Yun. Itu karena aku sangat peduli padamu. Pada kenyataannya, saya berada di antara kerumunan untuk 2 tahap pertama, senyum An Liuyan. Oh, Lin Yun terkejut mendengarnya. Dia berkata, saya ingin meminjam ruang kultivasi Anda selama seminggu. Lin Yun ingin memurnikan pil suci bermutu tinggi untuk mencapai tahap kedua dari kanon pedang pemusnahan dunia naga Phoenix. Tapi lingkungan penginapan itu terlalu sederhana, dan dia harus berpacu dengan waktu. Belum lagi itu tidak mudah untuk memurnikan pil suci bermutu tinggi. Inilah mengapa Lin Yun memikirkan tempat ini. Tidak ada tempat lain yang lebih cocok selain paviliun Kuali Surgawi di kota Azure Black, belum lagi dia juga membutuhkan bantuan tambahan dari An Liuyan. Tuan Muda Lin bisa datang kapan saja kau mau. Aku khawatir Tuan Muda Lin tidak akan mengunjungi tempat ini lagi setelah kau bergabung dengan Sekte Pedang. An Liuyan bercanda. Ketika Lin Yun melihat ke bawah, dia melihat sepetak keadilan yang besar. Tapi Lin Yun tetap tenang saat dia melanjutkan, ada juga sesuatu yang aku ingin kau bantu. Aku butuh tulang naga dewa. Lin Yun sudah memutuskan bahwa dia harus mendapatkan tulang naga setelah datang ke domain tandus kuno untuk menyempurnakan seni suci naga biru miliknya. Dia tidak ingin fisiknya ditekan oleh siapapun lagi karena tidak sempurna, seperti yang terjadi dalam pertarungannya dengan Qin Chang. Ini bukan tugas yang mudah, kata An Liuyan dengan alisnya terkunci. Aku akan membayar berapapun biayanya, jawab Lin Yun. Ini tidak ada hubungannya dengan harga. Tulang naga terlalu langka. Tulang naga sejati sudah cukup langka, belum lagi tulang naga suci. Mereka sebagian besar berada di tangan Kekaisaran Naga Ilahi. An Liuyan menjelaskan. Kultivator pemurnian tubuh mana yang tidak menginginkan tulang ilahi. Belum lagi tulang naga sejati, tetapi bahkan tulang naga biasa pun sangat diperjuangkan. Anda tidak bisa begitu saja menemukan harta karun seperti itu di pasar atau di pelelangan. Jadi Anda benar-benar membutuhkan keberuntungan untuk mendapatkan tulang naga. Melihat An Liuyan serius dengan apa yang dia katakan, Lin Yun memegang dagunya dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Mendapatkan tulang naga lebih menantang dari yang dia bayangkan. Apakah tidak ada cara lain? Lin Yun bertanya. Dia tidak ingin menyerah untuk mendapatkan tulang naga untuk menyempurnakan teknik pemurnian tubuhnya. Yah, itu bukan tidak mungkin.
Cara termudah adalah menerimanya sebagai hadiah dari Kekaisaran Naga Suci. Berikutnya adalah mendapatkan bantuan dari para suci untuk menggali reruntuhan kuno. Terakhir, cari tahu siapa yang memiliki tulang naga dan bunuh orang itu. An Liuyan tersenyum dengan niat membunuh yang berkedip-kedip di pelupuk matanya. Tapi dia segera tersenyum, menggantikan niat membunuh yang dia bocorkan sebelumnya. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam ketika dia mendengar apa yang dikatakan An Liuyan, tetapi sebagian besar idenya tidak dapat diandalkan. Itu adalah mimpi buruk untuk mendapatkan hadiah dari Kekaisaran Naga Ilahi. Bahkan jika dia memberikan kontribusi besar bagi Kekaisaran Naga Ilahi, ini hanya berarti bahwa dia tidak akan pernah bisa berdiri di sisi berlawanan dari Kekaisaran Naga Ilahi begitu dia mendapatkan tulang naga. Metode kedua juga tidak mungkin. Bahkan jika dia adalah cucu kandung dari seorang wali, dia tidak bisa membuat seorang wali mempertaruhkan nyawanya untuknya. Reruntuhan kuno sangat berbahaya, dan itu tidak berbeda dengan daerah terlarang karena itu berbahaya bahkan untuk orang suci. Adapun metode ketiga, itu hanya omong kosong. Pemilik tulang naga mana yang tidak memiliki asal-usul yang besar? Dan siapa yang berani membunuh mereka untuk itu? Ambil Qin Chang, sebagai contoh. Jika ada yang berani membunuh Qin Chang, mereka akan menyinggung perasaan Tian Xuanzi. Bahkan ketika Lin Yun menggali tulang naga Qin Chang, Master Pedang Yao Guang harus muncul untuk melindunginya pada akhirnya. Kamu tidak tampan dengan alis terkunci. Seorang Liu Yan langsung tahu apa yang dipikirkan Lin Yun. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Kamu hanya bisa bergantung pada keberuntungan dan melihat apakah tulang naga ilahi ada di alam astral yang belum ditemukan jauh di dalam 36 lapisan surga. Melihat Lin Yun masih bingung, An Liuyan menjelaskan, ada banyak alam astral di luar 36 lapisan surga. Mereka adalah pecahan dari era sebelumnya dan terpisah dari era naga suci. Mereka memiliki hukum yang mengatur dunia, dan harta karun seringkali dapat ditemukan di alam astral tersebut. Anda bahkan dapat menemukan warisan yang tak tertandingi di sana, jadi ada kemungkinan Anda dapat menemukan tulang naga dewa. Lin Yun merenung dalam-dalam, mengetahui bahwa dia tidak punya pilihan selain menunggu. Dia bisa bertanya-tanya tentang hal itu di Sekte Pedang, tapi dia tahu bahwa dia mungkin harus mengandalkan An Liuyan untuk itu. Lin Yun memasuki ruang kultivasi dengan pil suci bermutu tinggi yang diberikan kepadanya pada tahap kedua di tangannya. Ini adalah pil hati surgawi, yang 10 kali lebih sulit untuk dimurnikan daripada pil 9 mendalam yang dia murnikan 10 hari yang lalu. Secara logis, seharusnya mudah baginya untuk mencapai tahap kedua dalam kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix dengan itu. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun menghirup dupa yang memenuhi ruangan ke dalam tubuhnya dan merasakan pikirannya menjadi tenang. Saya hanya punya waktu 7 hari. Ini sedikit terburu-buru, tapi seharusnya sudah cukup. Lin Yun mengeluarkan benih bodi dan meletakkannya di samping. Dengan bantuan biji bodi, terobosannya akan lancar, terlepas dari apakah dia mengalami kemacetan atau berisiko mengamuk. Setelah Lin Yun benar-benar tenang, dia perlahan-lahan menutup matanya. Kedua tangannya digenggam bersama dengan pil hati surgawi di antara keduanya. Ketika rune suci gagak emas pada inti Elysiumnya bersinar terang di atas lautan energi astral, 7 helai aura pedang naga Phoenix berkedip-kedip sambil memancarkan cahaya yang menyilaukan dan suci. Saat naga surgawi dan burung Phoenix surgawi perlahan-lahan berputar mengelilingi inti Elysium, mereka perlahan-lahan menyatu, tetapi mereka belum menyatu sepenuhnya. Dengan bantuan pil hati surgawi, Lin Yun membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya dengan kecepatan yang luar biasa. Saat naga surgawi dan burung Phoenix surgawi berangsur-angsur menjadi jelas, mereka juga dengan cepat menyatu. Hal ini menyebabkan tubuh bagian dalam Lin Yun bersinar terang. Cahaya keluar dari pori-porinya dan menerangi seluruh ruang kultivasi. Begitu saja, 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Aura pedang naga Phoenix di atas lautan energi astral di Istana Ungu Lin Yun telah mencapai 18 helai, tampak seperti naga dan burung Phoenix yang beterbangan. Saat ledakan bergema dari dalam tubuh Lin Yun, naga surgawi dan burung Phoenix surgawi akhirnya menyatu menjadi kuali kuno berkaki 3. Kuali itu berisi aura kuno dengan naga surgawi dan burung Phoenix dewa terukir di permukaannya. Ini adalah kuali pemusnah dunia naga Phoenix. Ini juga berarti bahwa dia telah mencapai tahap kedua dengan pedang naga Phoenix dunia pemusnah dunia. Saat gelombang aura yang tak terkendali dan keras meledak dari kuali, aura Lin Yun mulai meningkat. Ketika Lin Yun membuka matanya, pupil matanya dipenuhi dengan haus darah, dan dia diselimuti oleh aura pembunuh. Hal ini membuat Lin Yun terkejut karena hal ini mengejutkannya.
Saat niat membunuh melonjak dari hatinya, matanya dengan cepat memerah, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas untuk dunia. Benih bodi. Suara Lil Purple bergema. Lin Yun dengan cepat menjadi tenang dan meraih benih bodi yang tidak jauh darinya. Saat dia memegang biji bodi, aura pembunuh yang kejam dari kuali pemusnah dunia naga Phoenix langsung ditekan. Sirkulasikan mantra tahap kedua untuk menekannya secara menyeluruh sebelum menyegelnya dengan inti elipsoidmu. Suara Lil Purple bergema sekali lagi. Lin Yun dengan cepat mengikuti instruksi Lil Purple untuk mengedarkan mantra tahap kedua. Ketika dia menyelesaikan seluruh siklus besar mantra, kuali pemusnah dunia naga Phoenix hitam tenggelam ke dasar lautan. Inti Elysiumnya juga turun dan rune suci gagak emas diaktifkan, membuat inti Elysium Lin Yun tampak seperti gunung raksasa yang menekan lautan energi astral. Apa yang terjadi? Lin Yun bertanya ketika Lil Purple muncul dari kotak pedang. MHM. Lil Purple menatap Lin Yun, bingung. Aku bertanya ada apa dengan kuali iblis itu? Lin Yun melanjutkan. Dia merasa Lil Purple terlalu tidak bisa diandalkan karena dia hampir jatuh ke jalur iblis, tapi dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Kuali iblis. Karena kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix memiliki pemusnahan dunia di dalamnya, mengapa kamu begitu terkejut? Kuali itu lahir dalam kekacauan primitif, tidak ada yang benar maupun yang jahat. Jadi itu bukan kuali iblis. Apakah kuali seperti itu ada di dunia? Mata Lin Yun berbinar saat dia memegang titik kunci. Itu pasti. Itu adalah artefak ilahi yang sebanding dengan pagoda ubin kaca 7 harta karun. Itu lahir dalam kekacauan primitif, dan pedang pemusnah dunia naga Phoenix terukir di dalamnya, kata Lil Purple. Tapi kuali ini terlalu aneh. Agak menakutkan, kata Lin Yun dengan ketakutan yang tersisa. Itu tidak mengherankan. Kamu bisa menganggapnya sebagai roh suci. Hanya saja roh suci ini jauh lebih kuat. Anda harus mengandalkannya di masa depan jika Anda ingin mengeluarkan kekuatan penuh dari kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Master Pedang Ziyuan mengatakan padaku saat itu bahwa semua kejahatan di dunia memiliki hati. Lil Purple melanjutkan. Ketika Lin Yun melafalkan apa yang dia katakan, dia sepertinya telah memahami sebagian darinya. Tapi karena hari ini adalah saat tahap ketiga berlangsung, Lin Yun dengan cepat meninggalkan paviliun kuali surgawi untuk bergabung dengan orang-orang dari Sekte Pedang Fuyun. 1 jam kemudian, ketika Feng Zhang, Liu Qingyan, dan yang lainnya melihat Lin Yun, mereka bersukacita, adik laki-laki Lin, akhirnya kau datang juga. Kami pikir kau akan terlambat. Ketika Lin Yun melihat Gong Sun Yan dan Zhao Yan juga ada di sana, dia tahu bahwa mereka telah bersama selama beberapa hari terakhir. Dari mana saja kamu? Mengapa aku bisa mencium bau parfum wanita yang berasal darimu? Gong Sun Yan menatap Lin Yun dengan mata menyipit. Ye Ziling tidak melihat ke arah Lin Yun. Dia hanya berjalan ke depan sementara suaranya bergema, itu adalah dupa penenang yang digunakan untuk membantu kultivasi. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia memegang dagunya karena dia merasa Ye Ziling tahu segalanya. Tapi karena ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah, Lin Yun dengan cepat menindaklanjuti dengan senyum pahit. Bab 1407 Siapa menyinggung siapa? Saat sinar matahari bersinar di pagi hari, banyak orang di kota Azure Black berbondong-bondong menuju ke arah Sekte Pedang. Bagaimanapun juga, berita kalau para orang suci akan mengambil murid telah menyebar, dan bahkan ada rumor kalau para jenius dari klan orang suci kuno di luar domain tandus kuno akan muncul. Selain itu, fondasi klan suci kuno bahkan lebih kuat daripada beberapa sekte yang kuat. Alasan mengapa Sekte Pedang dapat mengundang keturunan klan suci kuno adalah karena mereka adalah sekte terkuat untuk pendekar pedang di domain tandus kuno, dan mereka dulunya adalah tanah suci. Jika itu adalah sekte kuat lainnya, tidak ada keturunan klan suci kuno yang akan memperhatikan mereka. Kemudian lagi, daya tarik utama di sini adalah bahwa orang-orang suci akan mengambil murid. Jika mereka bisa menjadi murid dari orang suci dan seorang pendekar pedang, sebagai permulaan, tidak ada alasan bagi para jenius klan suci kuno untuk menolaknya. Lagi pula, bahkan klan suci kuno tidak memiliki banyak orang suci, belum lagi orang suci mereka juga mungkin tidak punya waktu untuk membimbing keturunan mereka. Mereka hanya akan memberikan beberapa petunjuk sesekali, yang lebih rendah dari hubungan guru-murid. Selain itu, tidak semua orang suci adalah pendekar. Jadi tidak semua orang suci bisa membimbing keturunan pendekar pedang mereka. Ini membuat semua orang bersemangat untuk melihat keturunan klan suci kuno mana yang akan datang. Setelah rombongan Sekte Pedang Fuyun meninggalkan penginapan, mereka menghabiskan waktu 1 jam untuk mencapai kaki gunung Sekte Pedang.
Ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa tempat ini dipenuhi oleh orang-orang, dan praktis tidak mungkin bagi mereka untuk menembus kerumunan. Ya Tuhan, bukankah ini sedikit terlalu boros? Bahkan tahap pertama tidak memiliki begitu banyak orang. Liu Qingyan terkejut. Tetapi Gong Xunyan mempertahankan ketenangannya dan berkata, klan orang suci kuno terkenal, belum lagi orang-orang suci akan muncul untuk memilih murid di panggung ini. Orang suci adalah eksistensi yang kebanyakan orang tidak akan bisa melihatnya seumur hidup mereka. Jadi, tentu saja, banyak orang akan berkumpul di sini. Sebagian besar orang di sini adalah penduduk kota Azure Black, dan kota Azure Black memiliki hubungan yang mendalam dengan Sekte Pedang. Sekte Pedang tidak akan menghentikan mereka untuk menonton, tapi mereka memiliki penjaga ketat yang menghentikan siapapun yang melewati batas. Sekte Pedang tidak berniat untuk menghentikan mereka dan hanya menegakkan peraturan di sini, mencegah mereka menyebabkan masalah. Ikutlah denganku. Liu Tua muncul tepat ketika kelompok Sekte Pedang Awan sekilas mengalami sakit kepala saat mencoba masuk. Liu Tua memimpin mereka melalui lorong lain, yang jauh lebih tenang. Lorong ini dimaksudkan untuk para peserta. Sekte Pedang dibedakan menjadi distrik dalam dan luar. 7 puncak dari Sekte Pedang berada di dalam lingkup distrik dalam. Jadi mereka tertutup awan, sehingga sulit untuk melihat puncaknya. Distrik luar jauh lebih santai karena tidak ada banyak peraturan yang ketat. Di sanalah keluarga dan para pelayan para murid tinggal. Tempat pengujian tahap ketiga adalah di puncak tertinggi, yang terletak di distrik luar. Puncak besar ini adalah salah satu daerah terlarang di distrik luar, dan bahkan murid-murid dari 7 puncak akan mengalami kesulitan untuk mendekatinya. Setelah kelompok itu berjalan menuju gunung melalui lorong, mereka melihat bahwa puncaknya adalah tanah yang sangat luas dengan banyak bangunan dan konstruksi yang menjulang tinggi. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah panggung raksasa yang sangat luas. Panggung itu memiliki beberapa pilar batu kuno, dan tanahnya dipenuhi dengan batu biru yang tebal. Ketika mereka tiba di puncak, ribuan orang telah berkumpul di sana, dan mereka semua adalah orang-orang jenius yang berhasil melewati 2 tahap. 2 tes yang tidak memiliki kesulitan bagi Lin Yun menyingkirkan 99% orang. Lebih dari 100.000 orang datang untuk berpartisipasi dalam ujian, tetapi hanya 7-8 ribu orang yang tersisa. Tetapi di antara orang-orang ini, setidaknya setengah dari orang-orang di sini akan tersingkir. Ketika Lin Yun memeriksa panggung, dia bisa melihat bahwa seluruh panggung ditutupi dengan rune spiritual yang dalam, yang beredar dengan fluktuasi yang familiar. Ini mirip dengan beberapa susunan teleportasi yang dia lihat di reruntuhan kuno. Mungkinkah tahap ini adalah susunan teleportasi skala besar? Lin Yun memikirkannya, tetapi tidak tahu apakah itu terhubung ke tahap ketiga. Klan Xia Hussein ada di sini. Gong Xunyan dengan gugup berkata di samping Lin Yun. Klan Xia Hussein dan klan Bai Sein berkumpul, dan pemimpin tim secara alami menarik perhatian semua orang. Itu adalah Xia Huyan, yang menyebabkan keributan setengah bulan yang lalu ketika dia menghunus pedang suci pada tahap pertama. Ini memungkinkan dia untuk dibebaskan dari tahap kedua, dan Lin Yun sering digunakan untuk membandingkan dengan Xia Huyan. Tapi sekarang, mereka tidak menjadi sorotan karena semua orang lebih penasaran dengan siapa yang akan datang dari klan suci kuno. Tiba-tiba, keributan terjadi saat Xia Huyan membawa Xia Huyun dan Bai Zanli ke Lin Yun. Hal ini membuat sesepuh Sekte Pedang, yang bertanggung jawab atas tahap ini, sedikit mengerutkan alisnya. Tapi dia akhirnya memilih untuk tidak ikut campur. Keduanya menjadi pusat perhatian semua orang. Terlepas dari Xia Huyan atau Lin Yun, ada kemungkinan besar bagi mereka untuk diambil oleh orang-orang suci sebagai murid. Pada saat itu, dia juga tidak akan berani menyinggung perasaan mereka, bahkan jika dia seorang penatua, selama masalah itu tidak meledak, dia akan menutup mata terhadapnya. Apakah kamu bercanda? Xia Huyan sedang menuju ke arah Lin Yun. Mereka tidak akan bertarung di sini, kan? Tidak yakin jika Sekte Pedang tidak akan ikut campur. Bagaimanapun juga, benih bodi adalah harta yang sangat berharga. Tapi karena itu milik Lin Yun sekarang, tidak akan semudah itu untuk mengambilnya kembali. Lagi pula, jangan lupa bahwa Lin Yun terkenal dengan temperamennya yang baik. Hahaha. Semua orang sudah tahu bahwa Lin Yun memiliki temperamen yang baik. Dia benar-benar ada di sini. Gong Xunyan menjadi gugup karena dia pernah bertengkar dengan Xia Huyan. Lebih tepatnya, dia diberi pelajaran oleh Xia Huyan, dan dia tidak bisa membalas sama sekali. Setelah Xia Huyan mencapai alam inti Elysium, Gong Xunyan tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melawannya, dan itu telah menjadi trauma besar baginya.
Meskipun dia telah menerima warisan Kaisar Pedang dan mencapai alam inti Elysium, dia masih tidak bisa menahan perasaan cemas saat menghadapi Xiaoyan. Di sisi lain, Lin Yun tenang dan tenang. Tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk berdiri di hadapannya, dan dia bisa merasakan aura tajam yang bertiup ke arahnya. Bahkan Ye Ziling dan Zhao Yan berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan ini membuat wajah mereka menjadi muram. Kakak, dia Lin Yun. Dia yang merampas benih bodi dariku. Xiaoyun berteriak ketika dia melihat Lin Yun dengan api berkobar di pupil matanya. Tapi sayang sekali Xiaoyan tidak merespon seperti yang dia inginkan. Xiaoyan sempat memeriksa Lin Yun sebelum dia bertanya, benih bodi adalah harta klan Xiahou Shenku. Tapi adikku kalah, dan itu fakta. Aku hanya ingin bertanya apakah ada kemungkinan bahwa... Tidak. Lin Yun menyela sebelum Xiaoyan sempat menyelesaikannya. Ini langsung membuat Xiaoyun dan Bai Zanli tercengang saat Lin Yun menyela Xiaoyan sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tidak hanya mereka berdua, bahkan semua orang dari Sekte Pedang Fuyun pun terkejut, terutama Gong Sun Yan. Xiaoyan sudah sopan, tapi Lin Yun tidak memberinya wajah dan menyela dia. Melihat Xiaoyan sepertinya menahan amarahnya, Lin Yun memutuskan untuk menjelaskan setelah merenung sejenak, saya memenangkan benih bodi secara adil, dan saya tidak memaksa adik laki-laki Anda untuk bertaruh dengan saya juga tidak menggunakan trik apapun. Adikmu kalah. Dan adikmu yang memaksaku untuk ikut bertaruh dan bahkan ingin menghentikanku untuk bergabung dengan Sekte Pedang, tapi dia terlalu lemah untuk melakukannya. Xiaoyan menahan amarahnya dan bertanya, saya bertanya apakah ada kemungkinan bahwa... Aku sudah bilang tidak. Lin Yun memandang Xiaoyan dan melanjutkan, tidak ada kemungkinan, terlepas dari apakah Anda ingin memenangkannya kembali atau menukar harta lain dengan saya. Kamu bisa membicarakan masalah lain, tapi aku sarankan kamu menyerah pada benih bodi. Pemakaman bunga, kamu benar-benar memiliki temperamen yang baik. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum. Saya telah menyaksikannya hari ini. Cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun saat dia dengan dingin menjawab, lalu kenapa? Apakah kau menonjol sebagai kakak untuk meminta maaf atas nama adikmu ketika adikmu mencoba menipuku untuk menerima taruhan dan menghentikanku bergabung dengan Sekte Pedang? Dia mengklaim aku mencuri benih bodi, tapi kau tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ada apa? Apa kau mencoba menggambarkan aku sebagai orang jahat di sini? Bai Zanli, Xiaoyun, dan semua orang yang ada di atas panggung tercengang mendengar kata-kata Lin Yun. Mereka semua tahu bahwa Lin Yun memiliki temperamen yang baik, tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan memberikan wajah kepada Xiaoyan. Siapakah Xiaoyan? Dia secara umum dikenal sebagai pendekar pedang terkuat dari generasi di domain tandus kuno, memiliki fisik pedang bawaan dan jantung pedang bawaan. Jadi bakatnya di jalur pendekar pedang tak tertandingi. Peringkatnya di peringkat inti Elysium juga mencapai 3000. Jika kau hanya melihat mereka yang berada di peringkat di bawah 25, Xiaoyan bisa berada di peringkat 500 teratas, yang merupakan peringkat yang menyelimuti seluruh kehancuran timur. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa itu akan menjadi begitu intens di antara mereka, dan bahkan Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan memiliki pendirian yang kuat, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia awalnya berpikir jika dia bisa mendapatkan kembali benih bodi melalui pertukaran yang adil atau menemukan kesempatan untuk bertaruh dengan Lin Yun. Bagaimanapun, dia yakin tidak ada orang di sekitar yang tidak akan memberinya wajah di domain tandus kuno. Tapi sangat disayangkan dia bertemu dengan Lin Yun hari ini, yang sama sekali tidak mendengarkannya. Kakak, orang ini barbar. Kamu harus memberinya pelajaran. Xiaoyun hampir muntah darah karena dia tidak menyangka Lin Yun masih akan begitu sombong setelah menghadapi kakaknya. Kuharap kau tidak akan menyesal. Mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini sebelumnya. Xiaoyan berkata setelah menatap Lin Yun untuk waktu yang lama sebelum dia pergi setelah dia selesai. Lin Yun, kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri hari ini. Gong Sun Yan berkata dengan gugup karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Yun begitu kasar. Kupikir dia kemari untuk meminta maaf, jawab Lin Yun. Xiaoyunlah yang bersalah karena ingin mempermalukannya di depan umum dan bahkan berusaha mencegahnya bergabung dengan Sekte Pedang. Tapi Gong Sun Yan tidak bisa berkata-kata saat mendengarnya, ingin pendekar pedang terkuat di antara generasi muda di domain tandus kuno meminta maaf padanya. Tapi kau telah menyinggung perasaannya. Gong Sun Yan berkata dengan nada khawatir. Tapi Lin Yun hanya menatap Gong Sun Yan, membuat Gong Sun Yan merasa merinding di tulang punggungnya sebelum dia tersenyum, sepertinya aku benar-benar memiliki temperamen yang baik.
Siapa yang menyinggung siapa? Bukankah Xia Huyan yang menyinggung perasaannya? Saat itu, seekor burung nasar biru menerobos awan, dan 10 orang berdiri di belakang burung nasar itu. Mereka memiliki temperamen luar biasa yang langsung menarik perhatian semua orang. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat bunga ungu bersulam di pakaian mereka. Mereka berasal dari klan salju berseri. Mereka telah tiba. Bab 1408 Ye Ziyun. Setelah burung nasar itu turun, dia melebarkan sayapnya sebelum menabrak panggung, menyebabkan angin kencang menyapu, membuat semua orang menutup mata. Anggota klan Ye secara bersamaan melompat dari burung nasar dan menuju ke lokasi di mana tahap ketiga diadakan. Tetua berpakaian abu-abu adalah orang yang sama yang memegang tahap kedua dan juga bertanggung jawab untuk tahap ketiga. Ini juga berarti dia mungkin memiliki posisi tinggi dalam sekte pedang. Kelompok klan Ye terdiri dari 10 orang aneh dengan aura yang luar biasa. Siapapun bisa mengatakan mereka tidak seperti klan suci biasa, penampilan mereka menarik perhatian semua orang, tapi mereka tidak sombong. Tapi dari cahaya yang sesekali melintas melalui pupil mereka, siapapun bisa tahu kalau para jenius dari klan Sein kuno ini menyendiri. Mereka bisa melihat sekte pedang sebagai setara, tapi itu adalah kasus yang berbeda untuk para peserta. Kelompok itu secara alami menarik perhatian semua orang, terutama wanita itu, yang berjalan dengan murid sekte pedang yang memimpin mereka ke sini. Dia memiliki fitur yang sangat indah, dan dia juga memiliki temperamen yang dingin. Murid Chen Xing menyapa penatua Jue Chen. Murid sekte pedang menyapa sebelum memperkenalkan, ini adalah penerus ketujuh dari klan Ye Kehancuran Timur, Ye Ziyun. Dia di sini untuk berpartisipasi dalam ujian atas undangan sekte. Junior ini sudah lama mendengar nama Sein Pedang Bercahaya, dan aku sudah menantikan sekte pedang. Jadi merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima undangan sekte ini. Ye Ziling sopan dan santun, meskipun wajahnya dingin. Dia juga tidak bersikap sopan karena Sein Pedang Bercahaya adalah salah satu dari 3 pedang suci di Kehancuran Timur, dan Sein Pedang Bercahaya adalah sosok yang legendaris. Selain itu, sekte pedang dikenal sebagai sekte terkuat untuk pendekar pedang di domain Tandus kuno, dan fondasi mereka di jalur pedang secara alami jauh melebihi klan Ye-nya. Sebagai seorang pendekar pedang, itu akan menjadi kesempatan besar baginya jika dia bisa diterima sebagai murid oleh orang suci dari sekte pedang dan menerima bimbingan mereka. Jika tidak, dia tidak akan datang. Setelah mengobrol singkat, klan Ye dibawa ke zona istirahat mereka oleh Chen Xing, yang membawa mereka ke sini. Itu adalah paviliun terbuka dengan pemandangan yang luas. Ini sebenarnya Ye Ziyun. Kudengar dia berada di peringkat 7000 di peringkat inti Elysium. Jangan lupakan usianya. Aku yakin dia baru berusia 21 tahun ini. Apa artinya menjadi penerus ketujuh? Persaingan di klan suci kuno sangat ketat, dan penerus ketujuh berarti dia berada di peringkat ketujuh di antara generasinya. Belum lagi mereka jauh lebih kuat dari para pangeran klan Sein. Gumaman bisa terdengar di sekitarnya dan terfokus pada Ye Ziyun. Tapi Ye Ziyun sepertinya tidak terganggu karena dia sudah terbiasa. Seorang pemuda di samping Ye Ziyun tersenyum. Adik Yun, kamu sepertinya memiliki popularitas yang tinggi di sini. Bahkan domain Tandus kuno telah mendengar tentangmu. Pemuda itu adalah kakak sepupu Ye Ziyun, Ye King. Dia mungkin lebih tua, tapi kekuatan dan bakatnya tidak sebanding dengan Ye Ziyun. Ini adalah alasan mengapa dia menghormatinya. Peringkat inti Elysium menyelimuti seluruh Kehancuran Timur, dan fakta bahwa dia bisa mencapai 7000 teratas sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Apakah Anda mengetahui apakah ada orang yang harus kita perhatikan selain klan suci kuno lainnya? Ye Ziyun langsung membahas topik tersebut. Ye King jelas datang dengan persiapan saat dia berkata, sekte pedang membuat acara ini sebesar mungkin. Semua pendekar pedang muda di domain Tandus kuno praktis ada di sini. Ada banyak orang jenius, tapi hanya ada 2 orang yang harus kamu perhatikan. Siapa mereka? Ye Ziyun bertanya. Salah satunya adalah Xia Huyan. Ye King tersenyum. Aku yakin kau tidak asing dengan nama itu. Sudah pasti, jawab Ye Ziyun. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal seseorang yang berhasil masuk ke dalam 3000 teratas di peringkat inti Elysium? Xia Huyan selalu menjadi tokoh terkemuka di antara generasi muda di domain Tandus kuno. Dia juga sering keluar dari domain Tandus kuno, jadi Xia Huyan terkenal di antara generasi muda pendekar pedang. Aku tidak terkejut bahwa dia akan berada di sini. Karena dia memiliki fisik pedang bawaan dan hati pedang bawaan, dia ingin menjadi murid dari Master Pedang Yao Guang, hanya untuk ditolak. Jadi dia secara alami akan berada di sini untuk membuktikan dirinya.
Ye Ziyun melanjutkan. Dia tidak asing dengan pencapaian Xia Huyan, tapi dia bertaruh bahwa Xia Huyan akan kecewa. Sudah lama sejak Sein Pedang Bercahaya menerima seorang murid, dan Ye Ziyun hanya berharap untuk diterima oleh seorang suci. Siapa orang lain itu? Ye Ziyun bertanya. Kamu pasti tidak akan bisa menebak yang satunya. Namanya Lin Yun dari Sekte Pedang Fuyun. Kudengar dia membantai jalan keluar dari jalan surgawi. Dia adalah juara dari jalan ke-9 surgawi dan juga dikenal sebagai orang jenius terkuat dalam sejarah jalan surgawi. Dia dapat segera bergabung dengan Sekte Pedang dan memiliki kesempatan untuk diterima sebagai murid oleh para orang suci. Namun karena suatu alasan, dia memilih untuk mengikuti ujian. Mata Ye Ziling berbinar saat mendengar itu. Para juara dari jalan surgawi bisa dibilang naga dan burung phoenix di antara manusia, dan tak satu pun dari mereka yang mudah ditaklukkan karena mereka membantai jalan mereka untuk mencapai alam Kunlun. Ini karena para jenius yang membunuh jalan keluar dari jalan surgawi semuanya memiliki potensi untuk menjadi orang suci selama mereka tidak mati lebih awal. Bahkan jika dia adalah juara dari jalan surgawi, dia baru berada di alam Kunlun selama setahun. Bukankah waktu yang terlalu singkat baginya? Jadi mengapa kita harus memperhatikannya sekarang? Ye Ziyun tidak sombong, hanya membuat evaluasi yang objektif. Dia tidak sama. Dia menekan peringkat pertama di peringkat Empirean, Kincang, di Pulau Kuksuan belum lama ini dan menggali tulang naga Kincang. Selain itu, dia juga mendapatkan asal mula petapa agung yang ditinggalkan oleh petapa agung Kuksuan. Ye King tersenyum. Sesuatu seperti itu terjadi. Ye Ziling terkejut dengan kata-kata Ye King. Dia secara alami pernah mendengar tentang Kincang sebelumnya. Ini adalah orang gila yang berani menantang para jenius di peringkat inti Elysium, tapi Lin Yun menghancurkan orang seperti dia. Wajar jika kamu tidak mendengar tentang dia sebelumnya, karena kamu berada dalam pengasingan, senyum Ye King. Di mana dia? Tunjukkan dia untukku. Ye Ziling berkata dengan minat yang meningkat pada murid-muridnya. Dia segera menemukan Lin Yun dengan mengikuti tatapan Ye King. Dia tahu bahwa Lin Yun sangat luar biasa. Meskipun dia hanya berada di alam inti Elysium bawah, aura yang dia pancarkan membuatnya merasa takut. Dia bergumam, ini sedikit aneh. Dia sudah memahami maksud pedang langit, Ye King menjelaskan. Kalau begitu tidak heran kenapa. Sepertinya kita perlu memperhatikannya juga. Ye Ziyun bergumam dengan wajahnya berubah. Tapi dia segera tersenyum, jika dia mau mengikutiku, aku mungkin bisa naik ke peringkat penerus. Semua klan suci kuno adalah raksasa dengan fondasi menakutkan yang bahkan bisa membandingkan atau melampaui sekte kuat biasa. Jika dia mendapatkan hak penerus, dia akan memiliki otoritas yang tak terbayangkan, dan sumber daya yang bisa dia kerahkan akan jauh melebihi imajinasi siapapun. Meskipun Ye Ziyun adalah seorang wanita, bukan berarti dia tidak memiliki ambisi. Xia Huyan juga merupakan seseorang yang ingin dia menangkan. Tapi Xia Huyan adalah pangeran dari klan suci. Jadi, kecuali dia bisa mendapatkan hak penerus, Xia Huyan tidak akan mau mengikutinya. Tapi Lin Yun berbeda karena dia berasal dari keluarga rendahan. Jadi ada banyak cara yang bisa dia lakukan untuk memenangkan hatinya. Aku khawatir itu tidak akan mudah. Ye King tersenyum. Pria lebih murah dari yang kamu pikirkan. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia adalah seorang pria. Ye Ziyun tersenyum. Ye King tidak membantah kata-katanya dan hanya diam. Tapi kemudian, wajah Ye Ziyun tiba-tiba berubah, dan dia berseru ketika dia melihat Ye Ziling, yang berdiri di samping Lin Yun, kenapa dia ada di sini? Siapa? Ye King bertanya. Saat wajah Ye Ziyun tenggelam, dia menjawab, perhatikan baik-baik wanita yang berdiri di samping Lin Yun. Sudah 15 tahun, dan dia telah banyak berubah. Ketika Ye King memeriksa Ye Ziling secara singkat, wajahnya juga berubah, ini sepupu Ziling. Kenapa dia ada di sini? Bagus dia ada di sini. Ye Ziyun tiba-tiba tersenyum. Ketika dia melihat ke arah Ye Ziling dan Lin Yun, matanya bersinar dengan senyum ceria. Ye Ziling mungkin hanya sepupunya, tapi dia telah menerima perhatian yang signifikan dari klan Ye ketika dia lahir. Sedemikian rupa sehingga leluhur klan Ye memperlakukannya sebagai mutiara keluarga. Selama dia berada di klan Ye, tidak akan ada pertunjukan untuk generasi muda lainnya. Ini karena Ye Ziling telah membangkitkan garis keturunan salju berseri dan fisik pedang naga ilahi. Ini berarti dia memiliki bakat yang menantang surga dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan oleh siapapun dari generasi yang sama. Tapi sayang sekali Ye Ziling memilih untuk meninggalkan klan Ye saat dia berusia 10 tahun.
Sepupu Ziling sepertinya baru saja memasuki alam inti Elysium. Ye King bergumam dengan ketidakpercayaan. Dia membuat pilihannya, jadi siapa yang bisa dia salahkan? Bahkan jika dia kembali sekarang, tidak ada lagi posisi untuknya di klan. Jika tidak, dia tidak akan datang ke Sekte Pedang. Apa dia berpikir bahwa dia akan diambil sebagai murid oleh orang suci? Betapa naifnya. Ye Ziyun mencibir dengan jijik. Ye King tidak mengucapkan sepatah kata pun. 15 tahun terlalu lama, dan tidak banyak orang yang mengingat putri klan Ye. Saat hari sudah siang, orang-orang dari 3 klan suci kuno lainnya juga tiba. Mereka adalah klan Chen, Jiang, dan Huang. Para pemimpin dari berbagai pihak semuanya jenius di peringkat inti Elysium. Penerus ketiga klan Huang memiliki peringkat tertinggi di antara mereka, berada di peringkat 2000. Ketika para jenius dari 4 klan suci kuno tiba, tahap ketiga dapat dimulai, dan persaingan di tahap ini juga akan menjadi yang paling ketat. Keempatnya bertekad untuk menjadi murid seorang Sein, yang berarti hanya ada 2 kuota tersisa untuk yang lain. Karena semua orang telah tiba, izinkan saya mengumumkan aturan untuk tahap ketiga. Jue Chen, sesepuh berpakaian abu-abu, memandang semua orang dan melanjutkan, tahap ketiga akan dibagi menjadi 2 putaran. Kalian semua akan dikirim ke gundukan pedang tandus di ronde pertama. Alam rahasia ini adalah milik Sekte Pedang, dan sudah 2 abad sejak terakhir kali dibuka. Monster iblis memiliki manik pedang spiritual setelah terpengaruh oleh aura pedang selama bertahun-tahun, dan manik pedang spiritual tersebut dapat diambil setelah membunuh mereka. Dapatkan 10, dan Anda dapat bergabung dengan Sekte Pedang. Jika Anda mendapatkan 100, Anda dapat berpartisipasi dalam putaran kedua, di mana orang suci akan memilih murid-murid mereka. Semua orang menjadi bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan Jue Chen. Manik-manik pedang spiritual dapat memelihara niat pedang pendekar pedang, yang pasti menggoda bagi pendekar pedang manapun. Bagaimanapun, peningkatan niat pedang adalah yang paling sulit bagi pendekar pedang manapun, dan harta apapun yang bisa mencapainya sangat mahal. Jue Chen tersenyum ketika dia melihat kegembiraan semua orang, tetapi dia tidak mengungkapkan bahwa tidak akan mudah untuk mendapatkan manik-manik pedang spiritual. Binatang iblis di gundukan pedang tandus semuanya adalah binatang iblis penguasa, dan yang terlemah di antara mereka berada di alam inti Elysium besar. Belum lagi mereka jauh lebih ganas daripada binatang iblis lainnya karena mereka berjemur dalam niat pedang selama bertahun-tahun. Bab 1409 Klan Orang Suci Kuno. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam setelah mendengar apa yang dikatakan Jue Chen. Itu seperti yang dia duga. Panggungnya adalah susunan teleportasi berskala besar. Dia bisa memprediksi bahwa alam rahasia akan sangat menakutkan dan tidak akan seperti yang dipikirkan semua orang. Ketika semua orang sudah tenang, Jue Chen melanjutkan, sudah 2 abad sejak gundukan pedang tandus terakhir kali dibuka, dan bahaya di dalamnya jauh melebihi imajinasi kalian. Kalian semua punya waktu 4 jam untuk melakukan persiapan. 4 jam dari sekarang, susunan teleportasi akan diaktifkan. Karena ujian telah dirahasiakan, tidak ada yang menduga bahwa tahap ketiga adalah memasuki gundukan pedang tandus. Jadi, Sekte Pedang bijaksana untuk memberi mereka 4 jam persiapan. Mari kita bahas bagaimana kita harus melakukannya. Keempat orang dari Sekte Pedang Awan sekilas, bersama dengan Gong Sun Yan dan Zhao Yan, berkumpul bersama untuk mendiskusikan sebuah rencana. Feng Zhang tiba-tiba berkata, saya berdiskusi dengan saudara muda Liu dan kami merasa bahwa akan sulit dengan bakat kami untuk menarik perhatian orang-orang suci. Jadi kami berencana untuk meninggalkan gundukan pedang tandus setelah mengumpulkan 10 manik-manik pedang spiritual. Kami merasa akan lebih sulit untuk mengumpulkan 100 manik-manik pedang spiritual dengan mengandalkan binatang iblis pada akhirnya, dan klan suci kuno itu mungkin menargetkan orang lain. Liu Qingyan mengangguk. Lin Yun melirik mereka. Mereka berpikiran terbuka tentang hal itu. Mereka tidak salah karena mereka hanya diminta untuk mengumpulkan 100 manik-manik pedang spiritual dan bebas menggunakan cara apapun yang diperlukan. Ini adalah celah yang sengaja dibuat oleh Sekte Pedang. Itu berhasil. Tapi ingatlah untuk mencariku jika kalian berdua menghadapi bahaya. Ye Ziling mengangguk. Karena kita keluar bersama, kita harus bergabung dengan Sekte Pedang bersama-sama juga. Jangan takut untuk merepotkan kami. Baiklah. Liu Qingyan dan Feng Zhang tersenyum, merasakan kehangatan di hati mereka. Ye Ziling sangat memperhatikan mereka, apakah mereka berada di Sekte Pedang Awan sekilas atau domain tandus kuno. Keduanya kemudian bersumpah dalam hati bahwa mereka tidak akan mempermalukan Sekte Pedang Fuyun jika mereka memasuki Sekte Pedang.
Mereka tidak ingin mengumpulkan 100 manik-manik pedang spiritual atau menyusahkan orang lain dan menyeret mereka ke bawah. Ye Ziling bisa mengetahui apa yang mereka pikirkan, jadi pengingatnya adalah untuk membuat mereka merasa diyakinkan. Mereka semua adalah murid dari Sekte Pedang Fuyun, jadi mereka secara alami akan saling menjaga satu sama lain. Mereka sudah sampai sejauh ini, jadi Ye Ziling tidak akan menyerah di sini. Saya harus mencoba mengumpulkan 100 manik-manik pedang spiritual. Gong Sun Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum, terlepas dari apakah orang-orang suci akan memilih saya harus mencobanya. Aku juga, kata Zhao Yan. Tatapannya tumpul, tetapi matanya serius ketika dia mengatakan itu. Ini adalah kesempatan langka untuk menjadi murid seorang wali, jadi mereka berdua secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Adik laki-laki Lin, bagaimana denganmu? Ye Ziling bertanya. Saat ujian dimulai, Ye Ziling menyadari suasana hati Lin Yun aneh. Lin Yun tidak banyak bicara, dan dia sepertinya tidak terlalu terganggu karena dipilih oleh orang-orang suci sebagai murid mereka. Jika klan suci tidak bertindak terlalu jauh, dia tidak akan menonjol. Dia juga memiliki kesempatan untuk menarik pedang suci di tahap pertama. Bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang mengambil pedang bayangan petir. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga Lin Yun menjadi begitu murung. Lin Yun pulih dari menatap ke angkasa dan tersenyum, bagaimanapun juga, itu cocok untukku. Dia awalnya ingin menjadi murid master pedang Yao Guang, itulah sebabnya dia bekerja keras dalam pengasingan di Sekte Pedang Awan Bersinar. Inilah mengapa dia ingin ikut serta dalam ujian. Dia ingin membuktikan dirinya sendiri. Tapi tampaknya dia salah karena Sein Pedang Bercahaya tidak berniat untuk mengambil seorang murid. Inilah alasan mengapa dia kecewa. Jadi Lin Yun berpikiran terbuka selama dia bisa bergabung dengan Sekte Pedang. Sedangkan untuk menjadi murid seorang suci, dia tidak terlalu memikirkannya. Lanjutkan tindakanmu. Tapi kamu tidak bisa tetap rendah hati dengan ketenaranmu saat ini. Kata Gong Sun Yan, tidak senang dengan sikap Lin Yun. Bahkan jika Lin Yun ingin tetap rendah hati, dia akan tersapu ombak ke depan. Saat Lin Yun menjawab dengan senyuman, Zhao Yan berkata, selain Xiaoyan, kita juga harus menghadapi 4 klan suci kuno. Mata Gong Sun Yan berbinar ketika dia mendengar itu, dan tersenyum. Lumayan, bodoh. Aku yakin kamu tahu lebih banyak dari kami, jadi kenapa kamu tidak berbagi apa yang kamu tahu? Mengabaikan nama yang diberikan Gong Sun Yan kepadanya, Zhao Yan melanjutkan, lihat paviliun di timur laut. Mereka adalah klan salju bersinar Ye. Ketika semua orang menoleh ke timur laut, Lin Yun juga mengarahkan perhatiannya dan melihat banyak orang jenius di paviliun. Sebagian besar dari mereka berada di alam inti Elysium besar. Pria dan wanita yang berdiri di depan telah mencapai alam inti Elysium surgawi. Lin Yun terkejut karena tampaknya para ahli alam inti Elysium surgawi dapat ditemukan hampir di mana-mana setelah datang ke domain tandus kuno. Tapi itu hanya muncul sekilas di benaknya karena dia tidak menemukan banyak ahli alam inti Elysium surgawi. Selain para pangeran klan suci, dia tidak melihat siapapun yang mencapai alam inti Elysium surgawi. Karena klan Sein kuno memiliki sejarah yang lebih panjang, mereka secara alami memiliki beberapa jenius alam inti Elysium surgawi di antara generasi yang lebih muda. Mereka berdua kuat. Pria itu bernama Ye Qing, dan wanita itu adalah Ye Ziyun. Mereka berdua berada di peringkat inti Elysium, terutama Ye Ziyun, yang baru berusia 21 tahun ini. Dia berada di peringkat 7000 di peringkat inti Elysium. Karena Zhao Yan berasal dari klan suci, dia lebih memahami klan suci kuno itu. Saat dia memperkenalkan klan Ye, dia menyelinap ke Ye Ziling. Dia telah lama menemukan bahwa Ye Ziling mungkin juga berasal dari klan salju bersinar. Tapi karena Ye Ziling tidak mengatakan apa-apa tentang itu, dia secara alami tidak akan bertanya. Dia melanjutkan, yang di barat daya sedikit merepotkan. Orang itu adalah Jiang Cheng. Ketika Lin Yun melihat ke paviliun di barat daya, seseorang menonjol. Klan suci kuno lainnya datang dalam kelompok, tapi orang ini sendirian, duduk di tanah. Dia adalah penerus ke-6 dari klan Jiang, tapi dia terkenal sebagai serigala penyendiri. Kudengar dia telah membentuk bintang keduanya di alam inti Elysium surgawi. Oh! Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Setelah alam inti Elysium surgawi adalah alam nadi naga, seseorang akan menjadi lebih kuat setelah mencapai alam nadi naga jika mereka memiliki lebih banyak akumulasi di alam inti Elysium. Legenda mengatakan bahwa pencapaian tertinggi adalah membentuk 9 bintang di Istana Ungu, tapi kebanyakan orang hanya bisa membentuk 2.
Ada dua persyaratan untuk membentuk bintang di Istana Ungu, sumber daya, dan rasi bintang. Jika rasi bintang kultivator tidak cukup kuat, seseorang tidak akan dapat membentuk lebih banyak bintang meskipun mereka memiliki banyak sumber daya. Sungguh menakutkan bahwa para jenius yang mengerikan di domain tandus kuno dapat membentuk 4 bintang, tetapi Jiang Cheng telah membentuk 2 bintang pada usianya. Ini berarti dia tidak hanya kuat, konstelasinya juga menakutkan. Seseorang seperti dia tidak akan pernah muncul di tempat kecil seperti prefektur Azure yang dalam. Lin Yun menamparkan bibirnya karena sekte pedang Fuyun membatasi ruang lingkupnya. Ketika Lin Yun menatap Jiang Cheng, yang terakhir tiba-tiba membuka matanya dengan sinar pedang yang menusuk melintas di pupil matanya saat tatapannya jatuh ke Lin Yun. Tapi Lin Yun tidak mengalami perubahan di wajahnya tanpa rasa takut. Dia mempertahankan ketenangan dan ketenangannya. Ketika sinar pedang yang terkandung dalam tatapan Jiang Cheng mendarat pada Lin Yun, dengan cepat menghilang seperti kerikil yang dilemparkan ke lautan. Ini membuat mata Jiang Cheng berbinar dengan senyum di bibirnya sebelum dia menutup matanya. Ye Ziling dan yang lainnya melihat seluruh prosesnya, dan ini menyebabkan riak besar di hati mereka. Lihat apa yang saya maksud. Lin Yun, kamu tidak bisa bersikap rendah hati. Gong Sun Yan berkata, tetapi Lin Yun hanya memegang dagunya dan tetap diam. Di sana ada klan Huang. Hanya ada 4 orang, tapi ku dengar mereka punya hubungan baik dengan klan Huang. Mereka semua berada di alam inti Elysium Surgawi. Pemimpin di antara mereka adalah Huang Yancheng, dan dia memiliki reputasi yang buruk di kehancuran timur. Zhao Yan melanjutkan. Ketika Lin Yun memandang Huang Yancheng, dia langsung tahu apa yang dimaksud Zhao Yan. Aura baleful di sekitar Huang Yancheng begitu kuat sehingga hampir sebanding dengan kultivator iblis. Ini berarti Huang Yancheng telah merenggut banyak nyawa. Kemudian lagi, tidak dapat dihindari untuk mengambil nyawa sebagai pendekar pedang karena kebenaran dan kejahatan hanya terletak pada satu pikiran. Yang tersisa adalah klan Chen, yang tetap rendah hati. Selain mengetahui bahwa pemimpinnya adalah Chen Bing, tidak ada hal lain yang diketahui tentang dia karena Chen Bing bahkan tidak berada di peringkat inti Elysium. Bukankah ada terlalu banyak orang jenius? Liu Qingyan dan Feng Zhang bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena ada begitu banyak orang jenius di peringkat inti Elysium. Ye Ziling dan Zhao Yan berbakat dan kuat, tetapi mereka masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan orang-orang dari klan suci kuno. Cobalah untuk tidak memulai konflik dengan mereka. Kita hanya perlu fokus untuk mengumpulkan 100 manik-manik pedang spiritual. Kata Ye Ziling. Tidak ada harapan bagi mereka jika mereka bentrok. Bahkan klan Sein Xiaohu dan klan Sein Bai telah bergabung, yang berarti mereka juga merasakan tekanan dari klan Sein kuno. Setelah diskusi sederhana, semua orang duduk untuk menyesuaikan kondisi mereka. Lin Yun juga mengedarkan pedang pemusnah dunia naga Phoenix untuk menekan kuali pemusnah dunia naga Phoenix di lautan energi astral. Mencapai tahap kedua dalam pedang penghancur dunia naga Phoenix telah meningkatkan kekuatannya secara drastis, tapi ini juga menempatkannya dalam bahaya tersembunyi. Bab 1410 Ular Naga Api Biru. Jumlah helai aura pedang naga Phoenix dalam tubuhnya telah mencapai 18 ketika dia membuat terobosan dan mencapai tahap kedua dari pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Tapi ini juga meninggalkan ancaman besar di dalam tubuhnya. Naga surgawi dan burung Phoenix dewa telah menyatu untuk membentuk kuali kuno yang berisi niat membunuh tanpa batas. Itu bisa langsung mengubahnya menjadi iblis, dan disinilah ancaman itu berada. Dia masih bisa menekannya dengan inti Elysiumnya sekarang, tapi Lin Yun tidak yakin apakah dia bisa menekannya saat melawan seseorang. Begitu saja, 4 jam berlalu, dan penantian itu menyiksa semua orang. Saat getaran pedang besar bergema, rune spiritual di atas panggung diaktifkan, dan seluruh gunung mulai bergetar. Saat Jue Chen mengaum, cahaya bersinar dari panggung yang menyelimuti semua orang di atasnya, buka. Ini juga berarti tahap ketiga telah resmi dimulai. Saat cahaya memudar, semua orang turun dari langit dan menemukan diri mereka di gundukan pedang tandus. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia menyadari bahwa semua orang masih ada di sekitarnya, dan mereka tidak diteleportasi ke tempat acak oleh susunan teleportasi. Jangan menyebar. Ye Ziling berkata saat semua orang berkumpul. Hutan yang tertutup kabut ada di bawah mereka, dan pegunungan tak berujung ada di depan hutan. Ada cahaya hitam dari kedalaman pegunungan yang terbentuk menjadi kabut hitam yang menyelimuti seluruh langit. Disitulah gundukan pedang itu berada. Gundukan pedang itu adalah pemakaman pedang. Karena itu adalah reruntuhan kuno, banyak rune suci dengan asal-usul yang menakutkan terkubur di sana.
Tidak peduli apakah pemilik pedang-pedang itu adalah orang benar atau jahat karena pedang adalah senjata mengerikan yang digunakan untuk membunuh. Setiap pedang mengandung aura pembunuhan dan dosa yang tak terbatas. Jadi ketika mereka dikuburkan, mereka akan menjadi senjata mengerikan yang tak tertandingi. Binatang-binatang iblis di alam rahasia ini berjemur di dalam pedang tak terbatas yang mengandung niat membunuh sejak kelahiran mereka. Jadi mereka memiliki niat pedang yang tak terhapuskan dan aura tidak menyenangkan jauh di dalam garis keturunan mereka. Dengan kata lain, mereka semua adalah binatang iblis yang bermutasi. Begitu banyak orang. Lin Yun mendarat di dahan pohon dan memandangi orang-orang yang hilir mudik di hutan. Ini membuatnya mengunci alisnya dengan ringan karena keributan yang begitu besar akan menarik perhatian binatang iblis yang tersembunyi itu. Begitu pembunuhan dimulai, bau darah akan membuat semua binatang iblis di sini mengamuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gong Sun Yan bertanya, dan tatapan semua orang tertuju pada Lin Yun. Lin Yun tertegun karena mereka ingin dia yang membuat keputusan. Jadi dia mengikuti nalurinya. Dia merasa bahwa orang-orang dari klan suci kuno mungkin tahu sesuatu. Mari kita lihat sambil jalan. Mari kita menuju ke arah gundukan pedang. Jumlah manik-manik pedang spiritual tidak mencukupi, dan semua orang akan menuju ke gundukan pedang. Ayo pergi. Jangan berpencar karena tempat ini berbahaya. Ye Ziling tidak keberatan dengan itu. Dia kemudian memimpin, dengan Lin Yun dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Saat ribuan orang memasuki hutan, kedamaian di hutan terganggu dengan auman binatang buas yang terdengar di mana-mana. Tak lama kemudian, bau darah yang samar-samar menyebar ke seluruh hutan yang padat. Rombongan Lin Yun bertemu dengan berbagai binatang iblis, tapi mereka tidak lemah. Selain klan suci kuno, klan pedang awan sekejap dan klan suci Xiahu adalah yang terkuat. Jadi tidak ada binatang iblis yang mereka temui yang bisa menimbulkan masalah bagi mereka. Ketika seekor binatang iblis tikus besar yang berjalan dengan dua kaki berlari ke arah Liu Qingyan dengan cakarnya, pedang Liu Qingyan hanya berhasil menimbulkan percikan api di permukaan binatang iblis itu dan tidak dapat memberikan kerusakan apapun. Pertahanan kuat binatang iblis itu mengejutkan Liu Qingyan. Tetapi tepat ketika dia hendak memanggil konstelasinya, sesosok biru berlari dan melemparkan pukulan, mengirim binatang iblis itu terbang beberapa ratus meter ke belakang. Terima kasih atas bantuannya, adik laki-laki Lin. Liu Qingyan tersenyum, menggaruk kepalanya. Ketika binatang iblis yang dibunuh oleh Lin Yun terbelah, sinar pedang yang menyilaukan muncul. Manik pedang spiritual. Semua orang bersukacita saat mereka berkumpul sementara Ye Ziling mengambil manik-manik seukuran telur dari mayat binatang iblis itu. Manik-manik ini berwarna putih, memancarkan aura aneh yang mengandung aura baleful, niat pedang, dan vitalitas tak terbatas. Aneh karena itu seperti inti binatang, tapi juga berbeda. Sepertinya kita cukup beruntung. Ye Ziling tersenyum. Tidak semua binatang iblis memiliki manik pedang spiritual, dan ini adalah yang pertama mereka temui setelah membunuh 10 binatang iblis alam inti Elysium besar yang aneh. Tidak heran mengapa pertahanan binatang iblis ini begitu kuat sehingga bahkan niat pedangku tidak bisa melukai. Liu Qingyan berkata dengan ketakutan yang tersisa. Jika Lin Yun tidak membantunya, akan merepotkan baginya untuk berurusan dengan binatang iblis ini bahkan jika dia memanggil konstelasinya. Itu milikmu. Ye Ziling melemparkan manik-manik pedang spiritual ke Lin Yun, yang masih menatap ke angkasa. Lin Yun dengan cepat pulih dan menangkap manik pedang spiritual. Ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa ada dua untaian emas di dalamnya, masing-masing membentuk lingkaran, yang mengandung vitalitas tak terbatas. Sebuah lingkaran emas melambangkan 100 tahun. Ini adalah manik-manik pedang spiritual 200 tahun. Lumayan, kurasa. Zhao Yan menjelaskan, membuat semua orang mengerti bahwa nilai manik-manik pedang spiritual sesuai dengan usia mereka. Mereka sudah terbiasa dengan penjelasan Zhao Yan selama beberapa hari terakhir. Dia mungkin terlihat bodoh, tapi dia tidak bodoh. Seluruh hutan diselimuti kabut yang penuh dengan bahaya. Jadi rombongan Lin Yun beristirahat sejenak sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, mereka juga telah mengumpulkan beberapa manik-manik pedang spiritual. 4 jam kemudian, kelompok itu telah mengumpulkan 18 manik-manik pedang spiritual. Mereka tidak lemah. Selama mereka tidak memasuki wilayah Raja Iblis, tidak akan ada bahaya bagi mereka. Mereka hanya membutuhkan 2 manik-manik pedang spiritual lagi agar Liu Qingyan dan Feng Zhang dapat meninggalkan tempat ini, dan tahap ketiga tampaknya tidak sesulit yang mereka bayangkan. Tepat ketika semua orang mengendur, Lin Yun tiba-tiba menjadi waspada. Tanah bergetar.
Sebelum semua orang bisa merespon, api bercampur dengan kabut beracun berubah menjadi pilar menyala setinggi 10 meter yang langsung menyelimuti seluruh wilayah ini. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Lin Yun sudah menerjang dan melemparkan pukulan, mengeksekusi tinju matahari bulan naga tinju naga matahari dan kuali bulan. Saat dia melemparkan pukulannya, api yang menakutkan menyebar seperti gelembung, langsung merusak pohon kolosal. Hal ini membuat wajah Ye Ziling dan yang lainnya berubah karena mereka bisa merasakan aura yang berbahaya. Aura ini milik binatang iblis raja. Ye Ziling dan Zhao Yan dengan cepat berdiri di samping Lin Yun. Di ujung sana, mereka bisa melihat seekor ular berbisa raksasa yang memiliki sepasang sayap yang tumbuh di punggungnya, menatap mereka dengan dingin. Ular itu memiliki sisik hijau zamrud, tanduk naga yang tumbuh dari kepalanya, dan api berkobar di pupil matanya. Ini adalah monster iblis raja di alam inti Elysium besar, dan ahli alam inti Elysium surgawi biasa akan kehilangan nyawa mereka saat menghadapinya. Seekor ular naga api biru. Wajah Zhao Yan menjadi jelek. Ular naga api biru adalah lawan yang tangguh di dunia luar, jadi yang tumbuh di gundukan pedang tandus akan menjadi lebih kuat karena memiliki ketahanan yang kuat terhadap pedang. Tapi Lin Yun diam, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Seharusnya tidak terlalu sulit jika itu hanya satu ular naga api biru. Jika kita bisa membunuhnya, kita mungkin bisa mendapatkan manik-manik pedang spiritual 500 tahun. Gong Sun Yan bersuka cita ketika dia melihat ular naga api biru. Tapi saat dia selesai berbicara, beberapa pohon runtuh dari kejauhan, dan ular naga api biru lainnya muncul. Kamu harus menutup mulutmu. Zhao Yan memelototi Gong Sun Yan, dan Gong Sun Yan tidak bisa lagi tersenyum saat ini. Kedua ular naga api biru itu ganas, menyegel seluruh wilayah ini. Mereka melepaskan aura dada iblis raja mereka pada kelompok Lin Yun. Selain Lin Yun, semua orang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tapi Lin Yun melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Satu ular naga api biru mungkin sebuah kebetulan, tapi dua tidak. Mereka telah menghindari wilayah Raja Iblis-Iblis di sepanjang jalan. Jika Feng Zhang dan Liu Qingyan menghadapi binatang iblis setingkat ini, sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terluka. Tapi sekarang, dua ular naga api biru muncul pada saat yang bersamaan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gong Sun Yan dengan gugup bertanya. Aku akan menghadapi salah satu dari mereka. Kalian hadapi yang satunya lagi. Lin Yun berkata setelah menarik napas dalam-dalam ketika semua orang merasa gugup. Melambaikan tangannya, dia memanggil pedang pemakaman bunga dengan cahaya dingin yang melintas di pupil matanya. Dia benar-benar ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Gong Sun Yan mungkin bodoh, tapi dia benar. Tampaknya Lin Yun tidak akan bisa mempertahankan profil yang rendah hati lagi.